Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwini Humaira dengan NIM 2104340 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama yaitu bandingkan tampilan logis dan basic data, serta diskusikan bagaimana memisahkan tampilan yang dibutuhkan dalam aplikasi database. Jelaskan perspektif mana yang paling bermanfaat untuk setiap karyawan, program, manajer, dan auditor internal. Bagaimana pemahaman struktur data logis membantu dalam mendesain dan menggunakan sistem database. Jawabannya, jadi pendekatan database itu memberikan dua tampilan data terpisah. Yang pertama itu data tampilan fisik dan tampilan logis. Tampilan logis atau logical view adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antar item data. Yang kedua yaitu tampilan fisik atau physical view, mengacu pada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Jadi perangkat lunak DBMS ini menghubungkan cara data secara fisik disimpan dengan tampilan yang logis dari tiap data pengguna. DBMS ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, membuat query, atau memperbaharui database tanpa referensi untuk bagaimana dan di mana data secara fisik disimpan. Memisahkan tampilan logis dan basic data berarti pengguna dapat mengubah tampilan logis data mereka untuk meningkatkan kinerja sistem tanpa mempengaruhi pengguna atau aplikasi. Jadi manfaat bagi si program dan auditor internal diantaranya yaitu diperlukan untuk melibatkan pandangan logis terhadap data. Bagi manajer diperlukan untuk menganalisis sejumlah data untuk pembuatan keputusan. Namun bagi manajer ini sangat jarang untuk bisa memahami dan jarang untuk terbiasa pada tampilan fisik data. Bagi akuntan yaitu diperlukannya untuk memahami struktur data logis dan tampilan logis data, membantu dalam mengelola, menggunakan, dan mengaudit database datanya. Lanjut ke nomor 2, soalnya beberapa orang percaya teknologi dapat mengeliminasi kebutuhan akuntansi catatan ganda atau double entry counting. Hal tersebut memunculkan 3 kemungkinan. Alternatif mana yang Anda pikir akan paling mungkin terjadi dan mengapa? Jadi sebagian akuntan ini memerlukan teknologi database melalui entry data, pengolah data, dan pengauditan. Di saat itu database juga memberikan keuntungan yang memudahkan dalam pemrograman data dan penyederhanaan manajemen data. Sehingga dengan kehadiran database ini akan terjadi kemungkinan untuk mengeliminasi kebutuhan akuntansi pencatatan ganda atau double entry counting. Jadi kemungkinan yang menurut saya kemungkinan yang akan terjadi yaitu di nomor 3, yaitu model pencatatan ganda akan ada dalam sistem database. Jadi dalam menghasilkan laporan keuangan diperlukan metode double entry ini sehingga sedikit mustahil juga jika dihilangkan sistem double entry ini. Jadi yang lebih mungkin terjadi yaitu model double entry counting ini akan masuk dalam sistem database. Jadi untuk pencatatan ini menggunakan database yang akan lebih akurat dan meminimalisir human error. Solusinya yaitu menggunakan software akuntansi yang menawarkan fitur otomatis yang dapat meminimalisir kendala dan keamanan data keuangan yang dibutuhkan perusahaan yang dapat diakses oleh internal perusahaan. Lanjut soal ke 43. Soalnya Ashton ingin menyimpan data mengenai pembelian persediaan di S dan S. Yang soal pertama buatlah desain perangkat tabel rasional untuk menyimpan data-data tersebut. Apakah semua item data perlu disimpan dalam tabel? Jika tidak, manakah yang tidak perlu disimpan dan mengapa mereka tidak perlu disimpan? Jadi ini adalah data yang saya buat dalam berbentuk tabel. Jadi yang pertama ada kolom persediaan, kemudian kunci utamanya ada nomor barang, kunci asing tidak ada, atribut lainnya yaitu deskripsi dan kuantitas di tangan. Yang kedua ada nama persembelian, kunci utamanya yaitu nomor pesanan, pembelian, kalau kunci aslinya nomor vendor dan nomor karyawan. Kalau untuk atribut lainnya yaitu tanggal pembelian dan
jumlah total pembelian. Selanjutnya pembelian persediaan, kunci utamanya nomor barang, nomor persediaan pelanggan, dan atribut lainnya seperti jumlah yang dibeli, biaya unit aktual, jumlah perpanjangan. Yang berikutnya itu vendor, nama vendor, kunci utamanya itu nomor vendor, dan atribut lainnya nama vendor dan serta alamat vendor. Kalau karyawan, kunci utamanya itu nomor karyawan, atribut lainnya nama karyawan. Jumlah perpanjangan dan jumlah total pembelian itu tidak harus disimpan dalam database karena hal tersebut dapat dihitung dari nilai lain. Jumlah perpanjangan adalah jumlah pembelian dikali nilai unit. Selanjutnya jumlah total pembelian adalah jumlah semua perpanjangan untuk semua item pada pesanan pembelian tertentu. Identifikasikan kunci utama pada setiap tabel. Di sini saya sudah menuliskan kunci utamanya, itu ada nomor barang, nomor pesanan pembelian, nomor barang, nomor pesanan pelanggan, dan nomor vendor, nomor serta nomor karyawan. Jadi kunci utama atau primary key adalah atribut yang merupakan candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Primary key harus merupakan field yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai nol. Primary key salah satu atribut dari candidate key yang dapat dipilih melalui primary key dengan tiga kriteria. Yang pertama ada key tersebut lebih netral untuk menjadi acuan, yang kedua lebih sederhana, yang ketiga cukup unik, database tanpa ada data apapun yang asing. Yang soal C, identifikasikan kunci asing yang dibutuhkan dalam tabel untuk mengimplementasikan integritas referensial. Kunci asing atau foreign key adalah atribut dalam tabel yang tunduk pada jenis batasan ketergantungan inklusi tertentu, khususnya batasan yang bahwa yang terdiri dari atribut kunci asing dalam satu relasi dan selanjutnya berupa kunci kandidat yang dengan kata sederhana. Kunci asing adalah sekumpulan atribut yang mereferensikan kunci kandidat. Yang soal 46. The Busy Bee Company ingin menyimpan data mengenai keterampilan karyawannya. Setiap karyawan mungkin memiliki beberapa keterampilan khusus dan beberapa karyawan mungkin memiliki beberapa keterampilan yang sama. Masukkan fakta-fakta di bawah ini ke dalam database. Jadi ini adalah tabel yang saya buat dan kategorinya, yaitu yang pertama ada nama tabelnya, masuk kerja, atribut lainnya yaitu tanggal dipekerjakan. Yang kedua ada tanggal lahir, saya taruh di bagian atribut lain untuk nama tabelnya yaitu nama karyawan dengan kunci utamanya nomor karyawan. Yang ketiga tanggal keterampilan yang diperoleh. Saya tergolong dalam kategori atribut lain dengan nama tabel keterampilan, kunci utamanya nomor keterampilan. Yang selanjutnya nama karyawan kategori dalam atribut lain, nama tabelnya karyawan, kunci utamanya nomor karyawan. Nomor karyawan tergolong dalam kunci utama. Tarif bayaran tergolong dalam atribut lain dalam kategori keterampilan, kunci utama nomor keterampilan. Jenis keterampilan tergolong dalam atribut lain dengan nama tabel keterampilan. Nomor keterampilan termasuk dalam kunci utama supervisor, merupakan nama tabel. Jadi bagian tanggal keterampilan yang diperoleh tidak harus disimpan karena dapat dilihat dari tanggal dikerjakan. Jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.